Halo guys, balik lagi di Gameboy Channel. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan review-review gadget lainnya. Sekarang kita kedatangan sebuah earphone TWS lagi nih. Jadi makasih sama Plextone yang udah ngirimin earphone TWS ini ya. Dan ini adalah Plextone for Life, sebuah headset TWS terbaru keluaran dari Plextone. Tanpa basa-basi, kita langsung bahas dari kemasannya dulu ya. Di bagian depan itu ada logo Plextone, lalu gambar earphone TWS-nya. Serinya For Life True Wireless Music Headset. Terus ada Creative Design, Half In Ear Fit, IPX5 Sweatproof, dan Custom Sound. Untuk di bagian bawah sama aja ya, For Life dan lain-lainnya ini sama. Di bagian atas True Wireless Music Headset, dan yang saya dapatkan ini warna biru. Selain warna biru ada warna merah dan warna green. Untuk warna birunya sendiri itu bukan satu TWS itu warna biru ya, tapi cuma housingnya aja yang coraknya banyak warna birunya. Untuk di bagian belakang kita bisa lihat ya, ada spesifikasi dari headsetnya, dan spesifikasinya adalah sebagai berikut. Untuk Bluetoothnya udah 5.0, frekuensi responnya 20-20.000 Hz, Bluetooth distance-nya itu 8 meter. Untuk pengecasannya itu 1,5 jam. Musik time-nya 3-4 jam dengan catatan 40% ya. Untuk volume standby-nya itu sampai 100 jam. Mikrofonnya ada, sensitivity-nya itu 98 desibel plus 1,5 desibel. Impedance-nya 22 ohm. Untuk charging case-nya itu ada size-nya, bisa kalian lihat. Input charge-nya itu micro USB 5 volt 1 ampere ya. Jadi kalian kalau bisa jangan pakai yang fast charging. Untuk output charge-nya itu 4-6 kali, standby time-nya 30 hari, lumayan ya. Udah, nih. Untuk warna birunya yang kita dapatkan nanti coraknya seperti itu ya. Terus ada warna merah, coraknya juga seperti itu, dan warna green-nya. Ini kayaknya warna green-nya keren sih. Cuman kita dapatnya warna biru, nggak apa-apa. Dari kemasan kayaknya cuman gitu aja sih, simple, nggak ada apa-apa lagi. Jadi langsung aja kita unboxing. Jadi ini setelah dibuka masih ada kemasannya lagi, dan langsung kita buka. Tumben ya, si earbuds-nya nggak dimasukin ke dalam charging case-nya. Biasanya sih dimasukin. Ops. Jadi ini case-nya sama earbud-nya ya, kiri dan kanan. Kita taruh dulu. Terus kita dapat apa lagi? Sebuah kabel cas. Kabel cas ya, USB itu micro USB. Oke. Lalu kita dapat silikon. Di silikonnya ada hooknya. Dan ini uniknya tuh dari TWS ini, dia bukan in-ear monitor. Jadi bentuknya earbud kayak gini ya. Saya kasih lihat dulu. Tuh, bentuknya earbud gitu. Jadi bukan IM. Next, di dusnya itu ada lagi untuk quick start guide-nya ya. Tuh, kalian bisa lihat. Cuma untuk kapasitas baterai, kalau saya cari-cari itu saya nggak nemu sih. Jadi kalau kamu yang tahu kapasitas baterai dari Plextone for Life ini, bisa tulis di kolom komentar ya. Lalu ada voucher garansi 1 tahun. Untuk case-nya itu seperti ini ya bentuknya, lumayan kecil. Untuk di bagian atas ada tulisan For Life. Kalian bisa lihat ya, ini beda, atasnya itu plastik, bawahnya itu kayak rubber. Jadi feel-nya enak nih dipegang. Casingnya udah ada magnetiknya juga, oke. Lalu di bagian belakang ini ada port micro USB dan 4 titik untuk LED indikator. Untuk dalamnya ini charging case-nya pakainya 2 pin ya untuk ngecasnya.
Sekarang kita bahas earbud dari Plextone for Life ini ya. Menurut gue sih housing dari Plextone for Life ini keren. Selain keren, housingnya juga unik nih. Jadi coba kita lihat lebih detail ya. Saya dapat TWS yang berwarna biru, tapi bukan beneran biru ya. Jadi housingnya itu bercorak biru kuning, hanya pada bagian luar covernya aja. Untuk bagian dalamnya tetap hitam, keren ya. Udah gitu TWS ini tuh bukan berjenis IM atau in-ear monitor ya. Jadi jenisnya itu earbuds. Untuk di earbuds sendiri ada LED indikator, mic, pin untuk pengecasan, serta tombol multifungsi. Untuk tombol multifungsinya adalah sebagai berikut. Tekan satu kali itu untuk play atau pause, tekan dua kali itu di earbud kanan untuk next song, tekan dua kali di earbuds kiri untuk last song, tekan tiga kali di earbud kanan untuk menaikkan volume, tekan tiga kali di earbud kiri untuk menurunkan volume, dan tekan dan tahan untuk mematikan atau menyalakan earbudsnya. Sekarang kita coba pasang silikonnya ya, yang dikasih dari paket pembeliannya. Kalau dipakai bentuknya jadi seperti ini. Memang kalau dipakai silikonnya di telinga bakal terasa mencekram banget nih, karena dari silikonnya itu ada hooknya. Tapi ada satu masalah kalau kita pakai silikonnya, yaitu saat kita mau masukkan earbudsnya ke tempat case-nya itu jadi nggak muat. Jadi otomatis kita harus copot lalu membawanya secara terpisah. Cukup ngerepotin sih. Kalau saya lebih pilih nggak pakai silikonnya sama sekali. Sekarang kita coba pemakaiannya ya. Untuk pemakaian mau pakai silikon atau enggak sama-sama enak. Housingnya yang besar juga nggak masalah. Selama pemakaian lama juga nggak ada rasa sakit. Cuma untuk isolasi suara emang kurang begitu kedap ya. Karena ini tipenya yang earbuds. Memang kekurangan dari earbuds adalah kekedapan isolasi yang kurang. Tapi tenang, kita jadi aware suara di sekitar. Tapi ada yang mengganjal dari Plextone for Life ini ya, yaitu saat earbudsnya kita ambil dari case, earbudsnya tidak otomatis menyala. Jadi kita harus menyalakan terlebih dahulu, tapi tenang, untuk pairingnya tetap otomatis. Sekarang kita masuk ke suara. Untuk suara high, suara treble di Plextone for Life ini lumayan bagus, enak buat denger-denger lagu-lagu cover ya. Untuk suara mid, suara vokal cukup terdengar jelas. Untuk suara low ya karena Plextone for Life ini bertipe earbuds, jadi suaranya itu kurang begitu terasa. Overall masih enak untuk dengerin lagu apa aja, akustik hayu, K-pop hayu, tapi untuk IDM kayaknya kurang asik deh. Oh ya, kalau kita ngebahas TWS pasti kalian aware banget kalau TWS itu ada yang namanya delay ya. Saat saya tes menonton YouTube dan nonton Netflix, delay di Plextone for Life ini aman. Sekarang kita tes gaming. Karena Plextone terkenal sama gaming, ya jadi kita harus tes gamingnya nih. Kayak biasa saya tesnya pakai game COD. Perlu diingat ya, TWS ini nggak ada fitur gamingnya, jadi saya langsung pakai apa adanya ya. Menurut saya pas saya tes menggunakan game COD, delay di Plextone for Life ini hampir nggak ada. Jadi playable banget. Begitu saya tekan nembak, langsung ada suaranya. Tapi itu untuk Bluetooth di atas versi 4.1 ya. Kalau Bluetooth versi 4.0 saya masih merasa ada delay, tapi kemungkinan itu dari HP-nya. Selain delay yang hampir nggak terasa, sound staging di Plextone for Life ini juga bagus nih. Saat musuh ada di belakang kanan, maka suara kaki akan terasa di belakang kanan. Saat musuh naik tangga, suara dari bawah ke atas terasa banget nih. Jadi saya bisa siap-siap untuk nyergap musuh yang datang dari bawah ke atas. Udah kayak nge-cheat aja, saking enaknya kita pakai Plextone for Life ini. Udah gitu saya juga ngetes suara yang dihasilkan oleh mic Plextone for Life ini ya. Dan ini adalah sampel suara yang dihasilkan oleh mic Plextone for Life ini. Oke guys, balik lagi di Gameboy Channel. Nama saya Dimas. Sekarang saya lagi ngetes suara dari mic Plextone for Life ini. Gimana menurut kalian? Suaranya bagus atau enggak? Karena saya nggak bisa dengerin ya, jadi saya rekamnya langsung di smartphone, sedangkan TWS-nya langsung di telinga saya. Jadi saya ngomong kayak biasa. Gimana menurut kalian? Bagus ya? Kalian yang nentuin sendiri, kalian bisa tulis kolom komentar apakah suara dari mic Plextone for Life ini udah sesuai dengan selera kalian. Segitu aja untuk ngetes mic dari Plextone-nya. See you and bye-bye. Kesimpulannya, headset Plextone for Life ini memiliki suara yang asik untuk mendengarkan musik. Nggak hanya itu, Plextone for Life juga punya desain yang keren. Tapi kalian harus ingat ya untuk cek versi Bluetooth kalian di smartphone. Karena kalau versinya 4 ke bawah, kemungkinan kalian akan mendapatkan delay.
Tapi kalau udah 4.1 ke atas sih kayaknya aman. Segitu dulu untuk unboxing dan review Plexstone 4 Lite-nya. Untuk kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Saya Dimas undur diri. See you and bye-bye.